Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, jumpa lagi di channel Ari Pusparini Belajar Bisa. Alhamdulillah pada malam hari ini saya akan melaksanakan aktivitas online. Tapi sebelumnya saya sapa teman-teman dulu. Selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Dan sebelum saya melaksanakan aktivitas online saya akan kembali berbagi dengan teman-teman tentang 15 hal yang sebaiknya para ibu tahu di part kelima, yakni part terakhir. Nah, kita kurang 3 hal lagi ya teman-teman, apa yang sebaiknya kita tahu sebagai seorang ibu. Jadi beberapa keterampilan perlu kita ketahui agar kita bisa menjalankan peran kita sebagai seorang istri ataupun seorang ibu ya. Kemarin sudah kita bahas beberapa waktu lalu ya di part-part sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas 3 keterampilan lagi yang sebaiknya kita tahu. Apa itu teman-teman? Yang selanjutnya adalah keterampilan untuk bertanggung jawab ya. Jadi keterampilan untuk bertanggung jawab ini perlu diasah bagi kita para calon ibu atau bagi kita para ibu. Kenapa teman-teman? Karena seorang ibu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa banyak ya di dalam kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri yang utama tentu saja ya, karena dia bertanggung jawab atas dirinya dan kepada Tuhannya sebagai seorang pemimpin atas dirinya sendiri. Selain itu dia juga bertanggung jawab atas anggota keluarganya seperti suami, anak-anak, kemudian keluarga yang lain, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta di sana ya teman-teman. Nah, apa saja tanggung jawab yang bisa kita lakukan? Tentu saja peran kita sebagai seorang istri atau seorang ibu sebagaimana yang telah diatur, begitu baik secara agama maupun secara norma. Kita harus bertanggung jawab melaksanakan apa-apa yang sebaiknya sudah kita laksanakan. Kemudian kita sebagai seorang ibu juga bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita ya. Pilihan-pilihan misalnya di mana harus menyekolahkan anak, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana mendampingi anak ya, atau bagaimana memutuskan untuk melakukan sesuatu atau menunda sesuatu. Atau tidak hanya pilihan-pilihan saja teman-teman ya, tanggung jawab kita juga pada janji-janji kita gitu ya, pada komitmen-komitmen kita, baik itu yang sifatnya wajib misalnya terkait pekerjaan ataupun yang sifatnya pilihan, itu semua tetap diminta untuk bertanggung jawab ya. Jangan sampai kita menjadi seorang ibu yang begitu saja melepaskan tanggung jawab. Misalnya nih ya, ketika teman-teman atau kita semuanya begitu ya, punya janji dengan anak atau punya janji dengan keluarga atau punya janji dengan orang lain di luar keluarga kita, terus kemudian tiba-tiba kita membatalkan begitu saja. Tentu saja ini tidak baik begitu ya teman-teman. Kita harus berlatih bertanggung jawab atas semua yang sudah menjadi pilihan kita ya, tugas-tugas kita, komitmen-komitmen kita ya. Misalnya ketika teman-teman berjanji gitu ya, melakukan sesuatu kepada teman atau kepada komunitas tertentu begitu ya, jangan mudah kemudian mengcancel hanya untuk alasan-alasan yang tidak terlalu penting gitu ya. Memang ya kalau misalnya seorang wanita itu kadang diwarnai oleh mood begitu ya teman-teman, ada perasaan yang kadang terbawa di dalam aktivitasnya. Jangan sampai hanya karena moody, hanya karena perasaan-perasaan yang bagaimana kemudian kita tiba-tiba mengcancel atau membatalkan janji-janji kita sesuka kita. Itu tidak seharapnya seharusnya tidak terjadi. Jadi kita harus berlatih menjadi orang yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita, atas janji-janji kita, komitmen-komitmen kita, baik kepada diri sendiri maupun kepada keluarga dan masyarakat. Nah, ini harus dilatih ya teman-teman. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Kemudian apalagi yang perlu kita pahami sebagai seorang ibu, yaitu keterampilan mengatur keuangan. Ini sangat sangat penting ya teman-teman, karena seorang wanita seperti bendahara keluarga. Dia yang mengatur bagaimana uang dapur itu dikelola gitu ya. Dan bahkan pada sebagian istri ada juga yang mengelola keuangan secara keseluruhan. Artinya memang semua gaji suami diberikan kepada istri atau semua pendapatan suami diberikan kepada istri, kemudian istri yang mengelolanya. Tergantung pada kebijaksanaan dari atau kebijakan dari masing-masing keluarga. Apapun kebijakan yang berlaku dalam keluarga, mau tidak mau seorang istri tetap harus bisa mengatur keuangan keluarga ya, karena memang disinilah gitu ya, disinilah peran kita dalam mengatur
kebaikan keluarga. Kalau ilmu yang saya dapatkan gitu ya, yang penasihat para orang tua gitu ya, bahwa wanita itu harus bisa menjadi lumbung keluarga gitu. Jadi harus menjaga lumbung keluarga, menjaga supaya keuangan keluarga sebisa mungkin bisa memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ya mungkin dimulai dari perencanaan, dari pendapatan yang sudah masuk, dari baik mungkin dari istri atau dari suami atau dari manapun, itu akan dikelola dari mana, akan dibuat untuk apa begitu ya. Mungkin berapa yang akan disimpan, kemudian berapa yang akan dikelola, berapa yang akan diinfakkan. Nah ini sudah direncanakan di awal gitu ya. Kemudian selanjutnya selain merencanakan juga pada proses pengelolaannya gitu ya. Pengelolaannya itu harus benar-benar kita sebagai seorang ibu bisa memilih mana yang prioritas, kemudian membedakan antara keinginan dan kebutuhan gitu ya. Jadi apa yang dihasilkan oleh keluarga kita, pendapatan yang sudah kita dapatkan itu dapat kita keluarkan secara efisien gitu. Tidak kemudian membuang-buang, nanti boros di depan, kemudian di akhir menjadi kekurangan, jangan sampai besar pasak daripada tiang dan sebagainya. Bagaimana kemudian kita mengatur sebuah keuangan yang bisa memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga dengan kebutuhan yang memang dipenuhi dengan baik, artinya seimbang, kemudian sesuai dengan target-target begitu ya teman-teman, sesuai dengan harapan-harapan yang sebenarnya. Jadi tidak kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang terabaikan sementara di kebutuhan yang tertentu berlebihan, misalnya seperti itu. Nah ini menjadi PR kita. Saya sendiri masih belajar ya teman-teman, bagaimana mengelola keuangan keluarga. Kalau misalnya ada pendapatan tambahan penghasilan, bagaimana caranya begitu ya. Ini sangat penting untuk kita kelola untuk mengontrol sebuah keuangan ya, keuangan keluarga, mulai dari perencanaannya, pengelolaannya. Nah selain itu juga ada proses evaluasi atau proses menilai kembali apakah sudah sesuai ataukah belum, ataukah ada yang berlebihan atau terlalu tidak tepat begitu ya dalam mengelola keuangan itu sendiri. Nah selain itu kita juga perlu menyediakan dana-dana darurat, dalam arti ketika memang pada saat-saat tertentu membutuhkan dana yang lebih dari biasanya atau tidak biasa, kita sudah mempersiapkannya. Harapannya seperti itu ya teman-teman. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah mensyukuri berapapun pendapatan yang kita dapatkan dalam keluarga. Jadi ketika kita merasa cukup, insya Allah Allah akan cukupkan begitu ya teman-teman. Tapi kalau hanya memikirkan keinginan, mungkin kebutuhan-kebutuhan kita itu makin banyak sepertinya. Keinginan, kalau hanya memikirkan keinginan, keuangan kita itu merasa butuh banyak-banyak lagi gitu ya teman-teman. Nah jadi intinya bahwa kita mengatur keuangan itu sebaik mungkin, ini adalah keterampilan yang harus dimiliki seorang istri demi kebaikan keluarga gitu ya. Kemudian kalau memungkinkan kita juga menyiapkan yang sifatnya investasi atau mungkin simpanan jangka panjang ya teman-teman, untuk mungkin masa depan anak atau mungkin masa depan pendidikan keluarga dan sebagainya, dan ini harus dipersiapkan. Kemudian yang terakhir teman-teman adalah kemampuan untuk berpikir kreatif atau mungkin berpikir kreatif itu tadi ya teman-teman ya, mempunyai gagasan-gagasan baru, ide-ide baru dalam menjalankan fungsinya, dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang istri. Ya kadang dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita dihadapkan oleh banyak hal gitu ya teman-teman. Kadang rencana A itu tidak sesuai dengan rencana A, sehingga kita butuh plan rencana B, dan ini harus cekatan gitu ya. Kita sebagai seorang istri berusaha memanage semua kondisi gitu ya, baik kondisi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, karena itu tidak bisa kita tolak semuanya, karena itu selalu ada di dalam kehidupan. Jadi berpikir kreatif ini perlu kita latih gitu ya. Bagaimana cara memulainya? Cara memulainya kita bisa banyak belajar dari orang lain, kita banyak membaca sehingga ada ide-ide baru. Tidak kemudian tidak bisa melakukan ide A kemudian ya sudah menyerah gitu, tidak ya. Kita sebagai seorang istri, seorang ibu harus berpikir kreatif. Kalau tidak bisa melakukan ide A, maka bagaimana kemudian kita menuju pada A plus atau B gitu ya. Dan kita harus banyak belajar dari mereka yang memang juga sudah kreatif.
bukalah pemikiran begitu, sehingga kita melihat banyak hal di luar sana. Orang lain bisa lebih baik, tentu saja kita juga bisa lebih baik. Nah itu ya teman-teman ya, 3 hal terakhir dalam kemampuan atau keterampilan yang sebaiknya kita miliki minimal gitu ya teman-teman. Sebagai seorang ibu, saya yakin masih banyak keterampilan-keterampilan lain yang dibutuhkan, dan mudah-mudahan kita semuanya terus belajar ya, jangan berhenti untuk terus belajar, karena menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu adalah proses sepanjang waktu, dan terus harus belajar dan saling melengkapi satu sama lain dengan anggota keluarga. Jika ada kesalahan ya kita perbaiki gitu, karena tidak mungkin kita semuanya terhindar dari kesalahan, itu tidak mungkin. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita melakukan kesalahan, maka kita perbaiki, kita cari jalan keluar yang terbaik. Demikian ya teman-teman, tentang 15 hal yang para ibu sebaiknya tahu. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan untuk menjalankannya, untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Saling mendoakan, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi seorang ibu atau seorang istri yang menjadikan menjalankan perannya dengan peran yang terbaik karena Allah gitu ya. Demikian, jika ada benarnya datang dari Allah, jika ada salahnya semata-mata karena kesalahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.